Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita juga mau menyambut jemaat Tuhan yang menyimak, mengikuti ibadah ini melalui streaming. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala sebentar, kita mau berdoa. Bapak, kami mau menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan sendiri yang memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Tuhan yang berbicara pada pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memberi kami pencerahan akan setiap kebenaran yang disampaikan. Tuhan urapi hamba-Mu yang hina ini ya Tuhan. Beri kami telinga murid ya Tuhan. Telinga yang mau mendengar dan melakukan firman. Seperti yang dikatakan di dalam firman-Mu. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami sehati, kami tolak usir segala kuasa gelap yang hendak ambil bagian di tengah-tengah kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa hanya kuasa Allah, kemuliaan Allah yang hadir nyata di tengah-tengah umatnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar mengenai Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Tahu, Bapa yang Maha Hadir. Ya. God is omnipotent, God is omniscient, God is omnipresent. Ya. Nah, saya senang ada Bapak Ibu mungkin kenal ya, pelayanan Ravi Zacharias. Dia ada satu moto yang saya sangat senang sekali. Namanya moto ini ya, pelayanan radionya dia itu let my people think. Ya. Biarlah umatku berpikir. Mungkin kita kalau datang ke ibadah ya, sudah capek Senin sampai Jumat kerja, mungkin ada juga Bapak Ibu yang kerja hari Sabtu, pengen rileks, datang ke ibadah menikmati pujian penyembahan dan juga pengennya dengar firman yang ya rileks juga. Ya. Tetapi sebenarnya Bapak, Ibu, ya kita harus justru memeras otak kita lebih lagi saat kita mendengar firman Tuhan. Karena saat kita berpikir lebih keras mengenai iman yang kita percayai, kita semakin mengenal Tuhan. Dan saat kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Dia. Karena kita mengenal Allah yang kita sembah. Amin. Nah, kita belajar apa itu Allah adalah omnipotent, omnipresence, omniscient. Bapak Ibu, ketiga omni ini ya, kemahaan Allah ini adalah saling terkait satu sama lain. Ya, di mana satu atribut atau sifat Allah ini membutuhkan dua atribut yang lain untuk semuanya adalah saling melengkapi, saling menjelaskan bahwa ketiga omni dari Allah ini menunjukkan Allah itu Allah yang berdaulat. Dan saat kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, kita mempraktekannya itu di dalam hidup kita. Bahwa Bapa yang kita sembah, Dialah Tuhan, Dialah Allah yang berdaulat dalam hidup saya, dalam hidup Bapa, dalam hidup Anda semua, umat yang dikasihinya. Ya, jadi kita mau belajar pertama adalah sifat yang pertama adalah Allah adalah omnipotent. Ya, slide-nya dilanjutkan. Ya. God is omnipotent. Apa yang dimaksud dengan kemahakuasaan Allah? Allah memegang kendali penuh atas dirinya dan ciptaannya. Yaitu bahwa Allah berkuasa melakukan apa saja yang dikehendaki oleh dirinya. Lalu kedua, Allah melakukan apa saja, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Nah, saat waktu itu diceritakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri pada Abraham. Dan malaikat Tuhan berkata, Abraham,
Sarah istrimu tahun depan akan hamil dan melahirkan seorang anak seperti yang aku telah janjikan, yaitu Ishak ya. Kemudian diberikan nama Ishak. Tetapi pas Sarah mendengar itu dan dia dikatakan telah mati haid, ya, usianya udah 90 tahun, dia tertawa terhadap janji Tuhan itu. Lalu Tuhan berkata kepada Sarah, "Sarah, kenapa kamu tertawa? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Bapak Ibu, Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang bisnisnya adalah perkara-perkara yang mustahil. Dia Allah yang sanggup menyatakan kuasanya di dalam kehidupan umatnya, bahwa dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah yang mengendalikan segalanya, bahwa dia Allah yang sanggup mengubah keadaan yang rumit, keadaan yang seperti tidak ada jalan keluar. Dia Allah yang sanggup menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, waktu itu teman saya berapa tahun yang lalu ya, waktu itu masih musimnya Samsung Note 10 ya. Di situ teman saya bilang gini, sini, lihat nih ya, di Samsung Note 10 ini ada ini apa? Kayak ada program yang tapi bisa menampilkan ini dari apa? Galaksi semesta alam ya. Itu ditampilkan di dalam layar kecil itu. Lalu di zoom in, pokoknya dikecilin. Jadi dia ditampilkan bahwa ini loh semesta alam kepada maksimumnya. Ya, ada banyak galaksi, lalu diperkecil. Nah ini galaksinya kita nih, Milky Way katanya ya. Lalu diperkecil lagi, lalu ada gambar matahari, bulan, ya, dan bumi dan planet-planet yang sampai yang terjauh dari matahari. Lalu diperkecil lagi ya, gambarnya diperbesar maksudnya, sampai kelihatan bumi yang biru, yang kelihatan berkabut-kabut kalau dari angkasa gitu ya. Lalu dia zoom lagi ke dalam, lalu kelihatan itu ada benua, ada pulau-pulau, ya, ada samudra, lalu di zoom lagi, lalu kelihatan itu bangunan-bangunan, di zoom lagi ada orang, ada keluarga, di zoom lagi sampai ketemu satu orang. Lalu diperkecil lagi ya, di zoom lagi sampai itu bisa menampilkan yang namanya atom ya. Lalu katanya ini nggak berhenti di sini nih. Ternyata atom bisa dibelah lagi sampai yang unit terkecil yang manusia bisa ketemukan. Dari sini saya bilang, wow, luar biasa, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang menciptakan semesta alam, dari yang semesta itu dia perhatikan, dia maha kuasa, tetapi dia juga sampai hal-hal yang terkecil, bahkan yang lebih kecil dari atom pun dia perhatikan. Dia berkuasa. Bagaimana hidup kita pun Allah berkuasa. Allah sanggup. Allah berkuasa. Ya. Suatu saat waktu itu waktu kami masih SMA ya, ada teman dia bilang, wah, dia cerita. Waktu itu saya pernah katanya, gue naik ke genteng ya, waktu itu hiburannya anak-anak zaman dulu ya, 40-an tahun yang lalu gitu ya. Itu hiburannya naik ke genteng, lalu melihat langit yang cerah, ya, tidak ada kabut, lalu banyak bintang bertaburan, lalu bisa melihat mungkin ya benda-benda langit di sana. Di situ teman saya ini belum lahir baru ya, tapi dia bisa berkata apa? Wow, luar biasa. Pasti ini ada penciptanya nih. Pasti ada sosok ilahi yang sanggup memelihara, ya, memelihara semesta alam ini, bukan hanya mencipta, tetapi juga memelihara. Sehingga bulan-bulan, bintang, dan semua benda-benda langit itu tetap pada posisinya. Bapak Ibu bayangkan, kalau matahari ini bergeser sekian kilometer dari posisinya ya. Entah kita jadi jadi hidup di Eskimo saking dinginnya karena matahari menjauh, atau kita jadi gosong karena matahari semakin mendekat ke bumi. Tetapi dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup memelihara seluruh ciptaannya tetap di dalam kendali Allah. Luar biasa ya Allah yang kita sembah itu. Nah,
Lalu menjadi pertanyaan berikut, ya bagaimana? Ada satu pertanyaan ya, ini sudah pertanyaan klasik berpuluh-puluh tahun ya, mungkin beratus-ratus tahun mungkin dibahas di dalam pembicaraan-pembicaraan filsafat. Yaitu bagaimana apakah Allah sanggup menciptakan batu yang sedemikian besar, yang sangat besar, yang paling berat, tetapi dia tidak sanggup mengangkatnya. Nah, kalau kita berkata, apakah Allah Maha Kuasa? Ya, dia sanggup menciptakan segala sesuatu. Dia sanggup menciptakan batu yang begitu besar, yang terberat. Dia sanggup. Tetapi apakah dia bisa sanggup menciptakan yang besar itu sampai dia nggak sanggup lagi mengangkatnya? Loh, kalau begitu Allah nggak Maha Kuasa dong. Nah, ya ini pertanyaan yang konyol ya, pertanyaan konyol ya. Yang kalau kita jawab itu kayak buah si malakama. Dijawab salah, nggak dijawab juga salah. Sebenarnya bukan jawaban kita yang keliru, tetapi pertanyaannya yang keliru. Ya, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu, kemahakuasaan Allah itu harus selaras dengan natur atau sifat-sifat Allah yang lain. Kemahakuasaan Allah itu harus selaras dengan dirinya yang sempurna. Contohnya apa? Kemahakuasaan Allah tidak mungkin bertentangan dengan dirinya yang maha kudus. Kemahakuasaan Allah tidak mungkin bertentangan bahwa Allah dia tidak berdusta. Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong saya, lepaskan saya dari jerat hukum ini. Padahal kita berbuat kriminal. Lalu kita berdoa, Tuhan lepaskan saya. Jadi seolah-olah Allah yang maha kuasa itu sanggup melepaskan saya dari kriminal saya. Allah sanggup betul. Tetapi Allah tidak melakukan segalanya di dalam kuasanya yang bertentangan dengan dirinya. Kalau Allah adalah Allah yang benar, ya, kita berdoa, Tuhan, saya ngaku saya salah. Saya melakukan kriminal ini, saya melakukan dosa ini, saya melakukan kesalahan ini. Doa seorang anak yang mengenal Bapa, dia akan berdoa, saya menerima Tuhan. Apapun yang menjadi implikasi dari kesalahan saya ini, saya terima. Tuhan berikan saya bahu yang kuat untuk saya dapat menanggungnya. Itu doa yang benar. Karena kita mengenal bahwa Allah kita maha kuasa itu tidak terlepas dari naturnya yang lain, sifat-sifatnya yang lain. Ya, nah demikian. Lalu yang kedua mengenai omniscience, ya. Jadi kemahakuasaan Allah bukanlah maha kuasa yang tidak ada tujuan. Kuasa Allah itu harus ada tujuannya. Tujuan yang intelijen. Karena itu kemahakuasaan Allah adalah juga berelasi, berhubungan dengan kemahatauan Allah. Karena kuasa Allah harus ada tujuannya. Dia melakukan kuasanya harus ada tujuannya. Tujuannya ada di dalam kemahatauannya. Saat Allah mencipta dengan kuasanya, mencipta semesta, itu kuasa menciptanya itu bukan kuasa yang kosong. Dia mencipta dengan kuasa yang ada tujuan. Yaitu dia mencipta semesta alam ini dan dia memeliharanya di dalam kemahatauannya. Ya, jelas ya? Dan karena Allah maha tahu, Allah itu tidak terbatas oleh waktu. Betul ya? Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, Allah itu adalah immaterial. Ya. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karenanya, waktu di hadapan Allah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu terbentang di hadapan Tuhan. Dan dia tahu. Dia tahu waktu kita ada di kandungan, bahkan sebelum ada di kandungan ibu kita, dia tahu.
Dan saat kita ada di dalam kandungan ibu kita, Dia dengan kemahakuasaannya, Dia di dalam kemahatauannya, Dia menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Sampai kita dilahirkan, kita bertumbuh, dan sampai kita nanti mati. Kedepannya Allah tahu, it's finished di hadapan Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah sepanjang segala zaman. Dan karena Dia maha kuasa, ya, Dia memegang kendali dalam segala zaman, baik dari zaman dulu sampai selama-lamanya. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang omnipotent, maha kuasa, sekaligus Dia juga ada Allah yang maha tahu. Dan kemahatauan Allah itu juga mengartikan bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Ya, Allah maha tahu, berarti Dia adalah sumber kebenaran. Dan karena Dia sumber kebenaran, Dialah yang mendeklarasikan, menyatakan apa yang benar, apa yang salah menurut diri Dia. Sekali lagi ya. Karena Dia adalah Allah yang maha tahu, maka kebenaran adalah standarnya Dia. Allah adalah Allah yang berdaulat, menentukan apa yang benar, apa yang salah. Menentukan apa yang jahat, apa yang baik. Nah, dosa manusia, itu kejatuhan manusia itu karena apa? Ya, iblis menipu Adam dan Hawa, ya, menipu Hawa dulu dengan katakan apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi apa? Seperti Allah. Tahu apa yang baik, apa yang jahat. Nah, sekarang kita berpikir ya, kayak Cak Lontong, mikir. Ya. Apa salahnya tahu yang baik dan yang jahat? Bagus dong. Kok dibilang salah? Nah, lihat anak kalimat atau kata-kata di depannya. Seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Nah, kata tahu di dalam bahasa Ibrani adalah yada. Ya, yada adalah experiential knowledge atau knowledge with experience. Bahwa pengetahuan yang dipraktekkan. Kalau kita menggunakan arti daripada yada ini adalah diterjemahkan tahu, kita akan bingung. Ini arti dari kejadian teks dalam kejadian ini, ya, tahu yang baik dan yang jahat. Ini akan agak sulit. Ya. Kita harus melihat teks yang menggunakan kata yada juga, tetapi memiliki arti yang lain. Yaitu ada di dalam Kejadian 18 ayat 19a. Nah, ini kuncinya. Ya. Sebab aku telah memilih, dalam kurung memilih ini adalah yada. Memilih siapa? Memilih Dia, memilih Abraham dan selanjutnya. Jadi yada itu memiliki arti yang lain adalah memilih. Ya, yada jadi punya arti tahu, tetapi yada juga memiliki arti memilih. Jadi kalau kita taruh ini di dalam Kejadian 3 ayat 5, ya, next slide. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, memilih tentang yang baik dan yang jahat. Itulah kejatuhan manusia. Ya, ingin menjadi seperti Allah. Kalau Allah adalah sumber kebenaran, Dia adalah maha tahu, Dia adalah standar bahwa Dia akan menentukan ini benar, ini salah, ini jahat, ini baik. Lalu manusia berkata, tidak, saya tidak setuju. Saya mau menentukan kriteria apa yang baik atau yang jahat menurut saya. Itulah kejatuhan manusia. Dan itulah yang mau digambarkan oleh penulis kitab Kejadian. Bahwa manusia berdosa karena memilih jalannya masing-masing. Alih-alih memilih jalannya Allah, mentaati Allah, dia memilih jalannya masing-masing. Karenanya di dalam ayat yang lain, ya,
Saya nyanyikan ya dari album Don Moon. Ya, saya dulu punya 400 kaset. Ya, CD, kaset, saya sering nyanyikan. Kalimatnya begini. All we like sheep has gone astray. Each of us turn to our own separate way. Ya. Jadi kita ini semua seperti domba yang tersesat. Masing-masing kita memilih jalannya sendiri. Itulah kejatuhan dosa. Karenanya, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita berkata, kita menerima the spirit of sonship. Kita menerima roh anak. Dan roh itu berkata dengan Roh Kudus di dalam diri kita, ya Aba, ya Bapa. Apa? Taat. Bukan lagi memilih jalanku, tetapi memilih ketaatan kepada Allah. Itulah pemulihan di dalam Yesus Kristus. Kita diperdamaikan sekaligus menjadi anak-anak yang taat. Ya. Nah, dan karena itu, dan karena ketaatan itu, bangsa Israel memiliki fondasi pengajaran yang paling dasar dari iman kepada Allah. Yaitu apa? Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang mendengar. Shema di dalam artinya bukanlah sekedar mendengar. Ya. Jangan kita seperti waktu kita kecil. Kamu tuh cuma dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, tembus, nggak lewat, nggak nyangkut di kepala. Ya. Kita harus menjadi bangsa Israel yang diajarkan mengenai dengar. To obey is to listen. To listen is to obey. Jadi mendengar itu adalah mentaati juga. Ini adalah arti seperti satu keping mata uang yang ada dua sisi yang tidak boleh dibelah. Mendengar yaitu mentaati. Mendengar yaitu melakukan. Ya, waktu saya punya anak-anak saya masih kecil, ya itu popo, ya poponya mereka, ya mertua saya itu banyak ngurusin mereka sewaktu kami masih ke kantor, ya pasangan muda banyak cicilan, jadi suami istri harus kerja, ya jadi anak minta tolong mertua untuk jaga. Nah, poponya itu ngajarin apa? Jangan lari-lari ya, nanti kalau lari jatuh. Anak-anak saya masih kecil ya, masuk kiri ke kanan, ya sering begitu ya, sampai kapok sendiri, jatuh sendiri. Wah, jatuh gitu ya, lari. Tuh. Lalu kalimat yang keluar dari mertua saya, dari poponya apa? Tinghua, puting, wah, dengar atau nggak dengar? Ya, kamu harus dengar, harus wah, arti yang sama dengan Shema. Mendengar itu adalah mentaati. Dan karenanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita berdoa, kita ini bukan berdoa supaya Allah berubah. No. Ya, di dalam bahasa Ibrani, berdoa itu memiliki kata lehit palel. Apa? Lehit palel. Lehit palel adalah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, lehit palel artinya melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi saat orang Israel berdoa, dia tidak berdoa minta Allah berubah, tetapi dia berdoa supaya dirinya berubah sesuai dengan Taurat Tuhan. Demikian juga orang Kristen, ya. Seorang teolog Denmark namanya Søren Abbe Kierkegaard, dia berkata demikian. Prayer does not change God, because God does not change. He changed those who pray to Him. Allah tidak berubah. Karena itu doa tidak merubah Allah. Kalau Allah berubah, dia bukan Allah.
Dia merubah orang-orang yang berdoa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita berdoa, kita harus bersekutu dengan firman-Nya. Saat kita merenung firman, makanya saat teduh itu tidak lepas antara doa dan firman. Saat kita berdoa, firman yang kita baca itu mengkoreksi diri kita. Mengkoreksi diri kita sehingga hidup kita semakin hari. Saat kita berdoa, doa kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan, itulah lahid palel. Berdoa supaya dirinya melalui kontemplasi akan firman Tuhan, dirinya berubah supaya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah teologi mengenai doa yang orang-orang Kristen harus tahu. Jadi jangan lagi kita berdoa, mari kita berdoa kita mau mengguncang surga. Ya, seolah-olah Allah bisa berubah dengan rengekan kita. Ya, tidak, Allah kita Allah yang tidak berubah. Di dalam Maleakhi 3 dikatakan jelas, sebab aku tidak berubah. Yang berubah itu saya, kita. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi itulah Allah yang omniscient, dia adalah standar kebenaran. Selain juga dia Allah yang maha tahu. Lalu yang ketiga adalah Allah maha hadir. Jadi karena Allah itu adalah omnipotent, maha kuasa, dia juga maha tahu karena kekuasaannya bukanlah kekuasaan yang kosong tanpa tujuan. Dia kekuasaannya haruslah ada tujuan karena itu dia adalah Allah maha tahu, ya. Dan karena kemahatauan dan kekuasaan Allah itu meluas pada seluruh ciptaan, sehingga kehadiran Allah juga adalah di dalam seluruh ciptaannya. Ya, bukan berarti Allah itu misalnya mik itu Allah, bukan, ya. Tetapi Allah hadir di semua tempat dan waktu. Ya, karena apa? Karena kekuasaan dan kemahatauan Allah juga ada di mana-mana. Ya. Jadi saat kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu, dia maha kuasa, dan karenanya itu dia maha hadir. Ini memberikan suatu pengharapan bagi kita. Menguatkan saat kita di dalam pergumulan, di dalam kesulitan. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang turut berduka dengan kita. Dia Allah yang turut menangis bersama-sama dengan kita. Dan saat kita mengalami kelepasan, dia juga Allah yang bersuka cita bersama-sama dengan kita. Ya, ada satu kisah saat concentration camp, ya, namanya Elie Wiesel. Dia seorang Yahudi yang warga negara Romania. Dia selamat dari 2 concentration camp, satu di Auschwitz, satu lagi saya lupa, ada 2. Ya, waktu dia usia 16 tahun, dia ada di salah satu konsentrasi. Setelah dia seharian bekerja, lalu dia pulang ke barak. Pas saat melewati barak, dia melihat ada 3 tiang gantungan di sana. Wah, berarti ada yang mau digantung nih bentar lagi. Ya, lalu disuruh berbaris, lalu untuk menyaksikan proses eksekusi. Ya. Tetapi ada yang benar-benar menyayat hati. Kenapa? Karena 1 dari 3 ini adalah anak kecil. Sampai-sampai algojonya nggak kuat. Ya, gimana saya bisa menggantung anak kecil? Ini adalah pemandangan yang di luar peri kemanusiaan. Tapi karena ini adalah perang dan ini kekejaman Nazi, harus dihukum. Ya. Dan sore hari itu matahari mau tenggelam, itu sinar matahari yang menyinari itu tiang gantungan, dan bayangan dari tiang gantungan ini menimpa wajah-wajah yang sebentar lagi digantung. Ya. Dan saat prosesi penggantungan itu ada, segera dilakukan. Ada pun orang di belakang dia. Di mana Tuhan? Dia nggak ada di sini. Kenapa dia izinkan ada kekejian yang terjadi? Lalu sebentar kemudian 2 orang itu digantung, mati. Yang satu juga digantung, yang kecil. Tetapi anak kecil itu karena badannya ringan, nggak mati-mati.
Ya karena tulang lehernya nggak patah. Akhirnya dia kecekek. Lebih dari setengah jam dia struggling, akhirnya mati juga lebih dari setengah jam. Jadi proses kematian yang sangat-sangat menyiksa bagi anak itu dan membuat orang-orang yang menyaksikan ini, waduh, hatinya tersayat-sayat sampai orang yang di belakang berkata lagi, di mana Tuhan? Dia nggak ada di sini. Saat itu ada suara di dalam hatinya Eli Wiesel. God is here. He is here. He is even hang on the gallows. Allah ada di sini. Ya, Allah ada di sini. Bahkan dia tergantung di gantungan itu bersama-sama mereka. Ini bukanlah secara literal bahwa Allah tergantung. Tidak. Tetapi hendak menggambarkan bahwa Allah di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, di dalam penderitaan, Allah juga di dalam kemahakuasaan, di dalam kemahatauan, di dalam kemahahadirannya, dia turut menderita dengan manusia. Itulah Allah yang kita sembah. Karena itu, di dalam kehidupan kekristenan kita, jangan kita berkata, mana Tuhan? Mana Tuhan tidak tolong saya? Waktu teman kuliah saya, ya, mamanya meninggal di Manado, saya kuliah di Trisakti. Itu dia bilang, waduh, babe gua ya, dia majelis. Pas mama gua dipanggil, dia bilang apa? Di mana Tuhan? Kenapa saya ditinggal? Kenapa istri saya diambil? Dia marah sama Tuhan. No, saat kita mengenal Allah yang kita sembah, ya, Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dia bahkan hadir dalam setiap penderitaan umatnya. Kita harus memiliki iman seperti para martir di abad-abad awal yang dianiaya oleh kerajaan Roma. Bagaimana bapak, anak, ya tua, muda, ibu, anak, bayi ditaruh di tengah-tengah lapangan untuk makanan singa. Dan sebelum mereka dijemput ajalnya oleh singa-singa ini, mereka dicatat oleh sejarawan Flavius Josephus. They sang hymn. Mereka menyanyikan himne dengan pengharapan penderitaan ini hanya sebentar. Sebentar lagi aku akan berjumpa dengan juru selamat. Dan bahkan di dalam penderitaan ini, aku tetap percaya dia adalah Allah yang baik. Sekalipun aku tidak tahu. Ya? Dan ini pun dialami oleh adik saya. Waktu 2012 lalu dia dipanggil Tuhan. Ya, karena kidney cancer. Dia suatu saat dirawat di Mohtaria yang di belakang Plaza Semanggi itu. Ya, waktu itu dirawat pakai cryosurgery, ya, ditembak pakai gas argon yang minus sekian sehingga beku dan selnya mati dan nanti cair diserap tubuh. Ya. Waktu dirawat, kami sekeluarga datang di sana, adik saya sedang berbaring, mama saya ada di sebelah kakinya, dan karena melihat anaknya, hati seorang ibu melihat anaknya yang sekarat, yang benar-benar cancer ya, yang kalau menurut manusia itu kayak kartu mati gitu ya. Dia berkata, waduh Pol, kok begini? Adik saya langsung, Ma! Langsung adik saya, Ma! Nggak ngomong apa-apa lagi. Kayak adik saya juga tercekak ini nggak bisa ngomong lagi. Cuma Ma! Artinya apa? Ini meskipun cuma ngomong, Ma! Itu mengungkapkan 1000 kata-kata. Dia sedang berkata, Ma, Allah tidak pernah salah. Jangan marah sama Tuhan. Ma, Allah itu tetap baik. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat itu saya rasa adik saya pun menyanyi dalam hati. Apa yang ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Saat kita mengenal Allah kita yang omnipotent, omniscience, omnipresence. Dan ketiga omni ini menunjukkan bahwa Allah itu memegang kontrol, kendali dalam hidup anak-anaknya. Dan Allah itu memiliki otoritas untuk menentukan apa yang benar, apa yang salah. Dan yang terakhir bahwa Allah hadir di dalam kehidupan anak-anaknya. Di sini ya,
ketiga omni ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Bahasa kerennya adalah God's Lordship. Dan saat kita berkata, saya anak Tuhan. Dan saat kita berkata, saya memiliki spirit of sonship. Kita pun akan berkata, Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat dalam hidup saya. I have the spirit of sonship. Dan spirit of sonship itu berkata, ya Aba, ya Bapa, apapun yang terjadi, be it unto me. Seperti kalimatnya Maria. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Karena aku percaya, God is good all the time. And all the time, God is good. Mari kita bangkit berdiri.